Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Husnul Khotimah, 2. Ayu Nuryani, 3. Zulfa Uli Nikmah, 4. Husnul Khotimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan materi yang pertama, arti dan model regresi berganda. Yang kedua, asumsi model regresi berganda. Yang ketiga, penafsiran persamaan regresi berganda. Dan yang keempat, arti dan pendugaan koefisien regresi parsial. Materi yang pertama adalah arti dan model regresi berganda. Nah, pada pembahasan sebelumnya, analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, yakni melibatkan dua variabel yang terdiri dari satu variabel bebas atau variabel penjelas dan satu variabel terikat saja. Jadi hanya ada dua variabel yang digunakan, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Namun, terkadang hal ini tidak mencukupi. Mengapa? Karena dalam suatu kasus, terkadang variabel terikat tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas saja. Nah, sebagai contoh, pada kasus konsumsi pendapatan, misalnya diasumsikan secara tegas bahwa variabel pendapatan atau X yang mempengaruhi variabel konsumsi atau Y. Nah, padahal teori ekonomi tidak sesederhana itu, karena di samping pendapatan ada sejumlah variabel lain yang juga mengikuti atau mempengaruhi belanja konsumsi. Contohnya adalah variabel kekayaan konsumen dan jumlah keluarga, juga mempengaruhi variabel konsumsi setiap keluarga. Nah, jadi konsumsi setiap keluarga itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, tapi juga dipengaruhi oleh kekayaan konsumen dan jumlah keluarga. Maka kita perlu memperluas model regresi dua variabel menjadi model regresi yang lebih dari dua variabel, atau variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, hal ini masuk dalam model regresi linear berganda atau multiple regression model, yaitu model regresi linear di mana variabel tak bebas bergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu, juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Nah, adapun persamaan regresi linear berganda atau model regresi berganda adalah sebagai berikut. Nah, untuk populasi adalah Y1 sama dengan B1 ditambah B2 X2I ditambah B3 X3I ditambah sampai BK XKI ditambah EI. Untuk sampel, YI sama dengan B1 ditambah B2 X2I ditambah B3 X3I ditambah sampai BK XKI ditambah EI. Nah, apabila kita ambil regresi populasi dan sampel untuk model regresi dengan 3 variabel, berarti K-nya adalah 3. 1 variabel tak bebas YI dan 2 variabel bebas yakni X2 dan X3. Dapat ditulis sebagai berikut. Untuk populasi, YI sama dengan B2X2I ditambah B3X3I ditambah EI. Kemudian sampelnya, YI sama dengan B1 ditambah B2X2I ditambah B3X3I ditambah EI. Kemudian YI sama dengan B1 ditambah B2X2I ditambah B3X3I ditambah EI. Untuk I-nya 1, 2, sampai dengan N. EI sama dengan Y dikurangi Y topi I adalah penduga kesalahan pengganggu. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan pengertian masing-masing koefisien regresi parsial atau partial coefficient of regression, model regresi di atas ditulis dalam notasi yang sedikit berbeda,
yakni notasi yang dikemukakan oleh G.U. Yule sebagai berikut. Untuk populasi, YI sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah EI. Untuk sampelnya, YI sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah EI. Kemudian Y topi I ditambah B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I. Angka-angka yang tercantum pada setiap koefisien atau variabel disebut indeks atau subscribe. Apabila kita perhatikan, pada setiap variabel selalu tercantum dua indeks. Indeks pertama menunjukkan jenis variabel, sedangkan indeks kedua menunjukkan nilai observasi yang keberapa dari suatu variabel tertentu. Angka 1 menunjukkan variabel YI atau XI, bisa juga YI ditulis X1I sebagai variabel pertama. Angka 2 dan 3 menunjukkan variabel X2 dan X3. Indeks I menunjukkan observasi ke I, yaitu hasil pencatatan atau pengamatan dari suatu jenis variabel tertentu. Kalau N sama dengan 20, maka I-nya adalah 1 sampai dengan 20. Contoh 1, Y11 dibaca Y11 artinya nilai observasi Y yang pertama. Y12 dibaca Y12 artinya nilai observasi Y yang kedua. Y24 dibaca X24 artinya nilai observasi X2 yang keempat. Sedangkan pada setiap koefisien selalu tercantum 3 angka sebagai indeks. Angka sebelah kiri tanda titik disebut indeks utama atau primary subscribe, sedangkan yang di sebelah kanan tanda titik disebut indeks sekunder. Indeks utama yang pertama selalu menunjukkan variabel tak bebas Y, sedangkan indeks utama yang kedua menunjukkan variabel bebas, di mana koefisien regresi terkait. Sedangkan indeks sekunder menunjukkan variabel bebas lain mana saja yang tercakup dalam model. Untuk contoh 2, apabila model regresi untuk 4 variabel, maka akan dinotasikan menjadi Y topi sama dengan B1.234 ditambah B12.34 X2 ditambah B13.24 X3 ditambah B14.23 X4. Nah, kemudian kita misalkan Y topi I sama dengan hasil penjualan, X2 biaya iklan, X3 pendapatan, X4 adalah harga yang kesemuanya dalam satuan mata uang. Jadi variabel bebasnya adalah ada X2, X3, dan X4 yang mempengaruhi variabel terikat atau Y topi I. Jadi, hasil penjualan dipengaruhi oleh biaya iklan, yang kedua ada pendapatan dan harga. Nah, notasi ini jelas menunjukkan mana variabel yang tak bebas, selalu diberi simbol angka 1 merupakan variabel yang pertama, kemudian mana variabel bebas yang dimulai dengan angka 2, 3, dan seterusnya. Urutan angka-angka ini tidak menunjukkan pentingnya suatu variabel, tetapi fungsinya hanya sekadar untuk membedakan variabel yang satu dengan yang lainnya. B. Asumsi model regresi berganda. Pada hakikatnya, asumsi yang digunakan dalam model regresi berganda sama dengan asumsi dalam model regresi sederhana. Ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu regresi berganda ditambah satu asumsi tentang multikolinearitas. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam model regresi berganda yaitu 1. epsilon I sama dengan 0 untuk setiap I. 2. Kovarian epsilon I, epsilon J sama dengan 0, I tidak sama dengan J. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokorelasi.
Ketiga, varians dalam kurung epsilon I sama dengan sigma kuadrat untuk setiap I. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homoskedastisitas atau varian sama. Yang keempat, kovarian dalam kurung epsilon I X2I sama dengan kovarian dalam kurung epsilon I X3I sama dengan 0. Artinya, kesalahan pengganggu epsilon I dan variabel bebas X tidak berkorelasi. Yang kelima, tidak ada multikolinearitas, yang berarti tidak terdapat hubungan linearitas yang pasti di antara variabel bebas. Poin yang C yaitu penafsiran persamaan regresi berganda. Perhatikan persamaan regresi berganda berikut ini. YI sama dengan B 1.23 ditambah B 12.3 X 2I ditambah B 13.2 X 3I tambah elemen I. Sebagai akibat dari asumsi 1 yaitu F di dalam kurung elemen I sama dengan 0, maka nilai harapan bersyarat conditional expectation terhadap Y adalah E dalam kurung YI sedemikian hingga X2, X2 dalam tutup kurung sama dengan B 1.23 ditambah B 12.3 X2I ditambah 13.2 X3I ditambah elemen I. Persamaan 7.13 ini merupakan rata-rata atau nilai harapan bersyarat dari Y dengan syarat nilai X2 dan X3I tetap atau diketahui. Jadi, seperti halnya dalam analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda merupakan analisis regresi bersyarat yang akan menghasilkan nilai rata-rata Y untuk nilai-nilai variabel X yang tetap atau diketahui. Arti dan pendugaan koefisien regresi parsial. Tujuan utama dalam analisis berganda adalah menduga fungsi regresi populasi atas dasar fungsi regresi sampel. Jadi, kita mencari nilai-nilai B1.23, B12.3, dan B13.2 sebagai pemerkira B1.23, B12.3, dan B13.2. B1.23 merupakan nilai pendugaan rata-rata Y kalau X2 sama dengan X3 sama dengan 0. B12.3 mengukur perubahan rata-rata atau nilai harapan Y, yaitu YI demikian hingga X2, X3 kalau X2 berubah satu satuan, sedangkan X3 tetap. Sedangkan B13.2 mengukur perubahan kata-kata atau nilai harapan Y, yaitu YI sedemikian hingga X3, X2 kalau X3 berubah satu satuan, sedangkan X2 tetap. Notasi dan Yule sangat membantu dalam mempelajari hal ini. Untuk mendapatkan koefisien regresi parsial menggunakan metode kuadrat terkecil OLS, metode ini dilakukan dengan pemilihan parameter yang tidak diketahui, sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu residual sum of square sama yaitu sigma I2 sama dengan minimum terkecil. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari turunan parsial dari sigma AI kuadrat secara berturut-turut terhadap B1.23, B12.3, dan B13.2. Kemudian menyamakannya dengan 0. Hasilnya adalah A sigma AI kuadrat per A B1.23 sama dengan 2 sigma dalam kurung YI min B1.23 min B12.3 X2I min
B13.2 X 33 I tutup kurung kali min 1 sama dengan 0 persamaan 7.14 A sigma I kuadrat per A B 1.23 sama dengan 2 sigma dalam kurung YI sama dengan B 1.23 min 12.3 X 2I min B 13.2 X 3I tutup kurung kali min X 2I sama dengan 0 persamaan 7.15 A sigma I kuadrat per AB 1.23 sama dengan 2 sigma dalam kurung YI min B 1.23 min B 12.3 X 2I min B 13.2 X 3I kali min X 3I sama dengan 0 persamaan 7.16 setelah disederhanakan diperoleh persamaan normal sebagai berikut NB 1.23 plus B 12.3 sigma X 2I plus B 13.2 sigma X 3I sama dengan YI persamaan 7.17 B 1.23 sigma X 2I plus B 12.3 sigma X 2I X 2I plus B 13.2 sigma X 2I X 3I sama dengan sigma X 2I XI persamaan 7.18 B 1.23 sigma X 3I plus B 12.3 sigma X 2I X 3I plus B 13.2 sigma X 3I X 3I sama dengan sigma X 3I XI persamaan 7.19 dari persamaan 7.17 jika dibagi N diperoleh rumus B.123 sebagai berikut B 1.23 plus B 12.3 X kuadrat plus B 13.2 X 3 sama dengan YI persamaan 7.20 B 1.23 sama dengan YI min B 12.3 X min B 13.2 X 3 sedangkan B 12.3 dan B 13.2 dihitung dengan rumus berikut ini. B 12.3 sama dengan sigma X2I YI kali sigma XAI kuadrat min sigma XAI YI kali sigma X2I YAI per sigma X2I kuadrat kali X sigma XAI kuadrat min sigma X2I XAI pangkat 2 persamaan 7.22 B 13.2 sama dengan sigma XAI YI kali sigma XAI kuadrat min sigma X2I YI kali sigma X2I YAI per sigma X2I kuadrat kali sigma XAI kuadrat min sigma X2I AI pangkat 2 persamaan 7.23 di mana X2I sama dengan X bar 2I min X bar 2 X31 sama dengan X bar 3I min X bar 3 YI sama dengan Y bar I min Y
Dari pendugaan tersebut dapat dibuat garis regresi berganda. Garis regresi yang diperoleh mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X, X2, X3. Hal ini karena YI sama dengan B12.3 X2 plus B13.2 X2. 2. Nilai rata-rata Y yang digunakan YI per N sama dengan nilai rata-rata Y dalam kurung Y tapi yang sebenarnya. 3. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan 0. 4. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan Y duga, yaitu sigma EI Y duga I sama dengan 0. 5. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan X2I dan X3I, yaitu sigma EI X2I sama dengan sigma EI X3I sama dengan 0. 6. Untuk keperluan pengujian hipotesis, kita membuat asumsi bahwa elemen 1 mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian alfa kuadrat. Dengan asumsi ini, maka penduga B1.23, B12.3, dan B13.2 juga mengikuti distribusi normal dengan rata-rata berturut-turut sama dengan B1.23, B12.3, B13.2, dan varian alfa kuadrat. 7. N-3 kali SE kuadrat per alfa kuadrat akan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas N-3. 8. Dengan asumsi kenormalan penduga OLS dan ML akan diperoleh koefisien regresi yang identik berapapun jumlah variabelnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.